Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Herlina Sugiharto dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2022 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan memberikan video tutorial untuk menghitung data saya menggunakan metode AHP Fuzi. Di sini saya mempunyai beberapa responden. Yang pertama, kita harus menghitungnya ke metode AHP terlebih dahulu. Di sini angka yang paling atas adalah penilaian dari responden. Yang pertama ini harus membandingkan kriteria satu ke kriteria lainnya. Untuk yang hijau-hijau ini, kenapa nilainya cuma 1? Karena ini sama aja membandingkan dengan kriterianya dia sendiri. Jadi kriteria 1 dibanding kriteria 2 dengan nilai yang sama akan tetap ditulis dengan nilai yang sama. Jika nilai kriteria 3 dengan kriteria 4 lebih besar yang kriteria 3, maka tetap dituliskan dengan kriteria yang lebih besar. Beda halnya dengan yang contoh yang penilaian ini. Jika kriteria yang 4 ini lebih besar dari kriteria yang 3, maka nilai yang ada di kotak ini itu harus 1/n, 1/n, n-nya itu kriteria yang ada di kotak 1.4, seperti itu. Jadi nilai kriteria 3 ini 1/n dari nilai kriteria 1.4. Untuk perhitungan yang ada di kotak putih ini itu sama dengan 1 per hasil dari yang di kotak kuning. Jadi di X 1.2 itu hasil dari yang di kotak kuning 1.2, yang di kotak putih juga 1.3, dan begitu pula semuanya. Ini dibandingkan semuanya dari tergantung variabelnya kalian, karena di sini saya sampai Z, berarti semua dibandingkan dari sampai ke variabel Z. Selanjutnya yaitu kita merekapitulasi hasil tadi dan mencari nilai rata-rata. Ini tergantung banyak responden kalian ya. Nah, ini terdapat sudah rata-ratanya, lalu masukkan ke matriks AHP. Nah, ini dimasukkan nilai rata-ratanya ke bagian kotak kuning lagi, dan ini memperhitungkan sama yang seperti tadi, tetapi ini kan hasil dari rata-ratanya, dan dihitung pula dengan jumlahnya. Lalu hasil dari ini yaitu dari pembagian X1 dengan jumlahnya. Semuanya ini seperti itu ya, jadi bisa dirumus langsung. Lalu dijumlah dengan total, hasilnya itu harus 1. Bila hasilnya tidak 1, berarti ada kesalahan hitung dari kalian. Lalu dijumlahkan secara horizontal juga dengan hasil yaitu 4, sesuai dengan jumlah kriteria yang tertera. Jika hasilnya tidak 4, berarti ada kesalahan hitung juga. Lalu menghitungkan vektor prioritas, yang dimana itu jumlah dari ini itu dibagi 4, yang dimana itu jumlah dari kriterianya. Ini semuanya dibagi 4. Dan untuk perhitungan matriks priority, yaitu perhitungan dari ini tadi
dengan vektor prioritas. Oke. Lalu konsistensi atau bobot prioritas ini itu diambil dari pembagian dari matriks priority dibagi dengan vektor prioritas. Oke, jadi dari sini untuk metode AHP itu udah ada hasilnya dari bobot prioritas. Jadi udah bisa dirankingkan. Ini udah terlihat ya rankingnya. Dan untuk uji konsistensinya itu harus menghitung lambda max, yang dimana itu average dari konsisten atau bobot prioritasnya ini. Terus CI dari perhitungan lambda max dikurangi dengan N, yang dimana itu jumlah kriterianya, dibagi dengan 4 jumlah kriterianya atau N dikurangi 1. Lalu nilai R ini dari tabel referensi yang saya ambil dari Harahap DKK 2022, yang dimana di sini adalah kriterianya 4, jadi kita ambil yang 4, jadi 0,9, dengan hasil CR pembagian dari nilai CI per RI, yaitu hasilnya 0,03, yang hasilnya itu konsisten. Karena pada syaratnya uji konsistensi ini, nilai CR itu tidak boleh lebih dari 0,1. Jika lebih dari 0,1, berarti ada kesalahan hitung dari kalian. Jadi harus ditinjau ulang atau diteliti lebih agar hasilnya lebih konsisten, atau ada pertentangan antar kriteria penilaiannya yang salah. Seperti itu. Oke, untuk semuanya itu dihitung seperti ini untuk metode AHP. Selanjutnya itu ke metode fusi, karena di sini saya metode fusi hanya di variabel Y dan variabel Z. Jadi aku kasih contoh di variabel Y. Tuh di sini udah terlihat untuk penilaian primernya yang di atas ini. Ini ada 3 ya, ada di sini tuh bagian lower, di sini bagian middle, dan di samping sini adalah bagian upper. Jadi aku kasih contohnya di bagian lowernya. Di sini tuh ada yang untuk yang diagonalnya ini tetap 1, karena itu membandingkan dengan dirinya sendiri. Seperti perbandingan berpasangan di metode AHP, cuman ini dikonversi ke skala fusi, karena kita sudah memasuki metode fusi. Yang dimana ini penilaian 9. Penilaian 9 yaitu lowernya 7, middle-nya 9, dan upper-nya 9. Jadi di sini angka 9 adalah angka yang paling tinggi ya. Jadi kita memasukkan nilai lower dari penilaian 9. Yang selanjutnya itu 7, yaitu 5, 7, dan 9. Karena 7 dan 8 lebih besar 8, jadi di sini harus di-inverse dengan inverse-nya 8, yaitu 1,9. Jadi di sini tulisannya 1,9. Ini juga 1,9. Di sini 5, karena nilainya sama. Jadi nilai lowernya 5. 5, 5, 5, dan ini 1,9, 1/9, dan ini 1/9 juga. Seperti itu, dan seterusnya. Di middle juga sama. Pokoknya acuannya adalah skala fusi ini. Jadi harus teliti. Untuk perhitungan bawahnya itu sama seperti yang tadi. Jadi ini tuh 1/, hasil yang horizontal. Jadi yang horizontal ini dihitung ke secara vertikal dengan rumus 1/. Oke, jadi kalau hasilnya udah ada semua, jadi kita lanjut ke matriks fusi. Nah, ini adalah hasil-hasilnya yang telah saya hitung sebelumnya. Secara
di-inverse atau dikonversi ke skala fusi. Ada lower Y, lower Y, middle Y, upper Y, sama lower Z, middle Z, sama upper Z. Jadi untuk yang kuning-kuning ini itu dimasukkan dari rata-ratanya yang sudah kita perbandingan berpasangan tadi, skala secara fusi dimasukkan ke sini, yang diagonal ini tetap 1, dan ini hitungnya juga tetap sama. Dibagi menjadi 3, itu lower, middle, dan upper. Lalu ini dihitung secara horizontal, di total keseluruhannya semuanya lower, middle, dan upper. Lalu dijumlahkan. Di sini dengan jumlah ini terlihat dari angka yang terkecil, menengah, sampai yang tertinggi. Jadi yang di sini lowernya 121,76, middle-nya 137,03, dan uppernya 154,64. Terus selanjutnya ke perhitungan ini, yang dimana itu kita harus mencari nilai ordinatnya dengan rumus jika M2 lebih besar dari M1 itu sama dengan 1. Jika L1 lebih besar U2 sama dengan 0. Jika kondisi lainnya menggunakan rumus ini. Jadi kita menghitung yang secara vertikal. Jadi kita menaruhnya M2 di sini untuk mempermudah. Jadi kita menghitung yang I2. Jadi M2-nya ditaruh sini. Di sini M2 lebih besar dari M1. Jadi ini M2 lebih besar dari M1. Hasilnya benar ya, jadi hasilnya 1. Terus yang ini M3, M2 lebih besar dari M1. Benar ya, jadi 1. Terus yang ke selanjutnya yang Y4, ini kan ada rumusnya. Karena mungkin untuk kondisi lainnya, kan ini di Y1-nya M2, Y4, jadi ini kan lebih besar M1, nggak ada. Kalau lower 1 lebih besar upper 2 itu juga enggak ya. Jadi kita harus pakai rumus ini. Yang dimana L1 dikurangi U2 dibagi M2 dikurangi U2 dikurangi M1 dikurangi L1. Oke, sudah ketemu hasilnya seperti ini, jadi langsung dirumus saja. Semuanya itu disepertikan itu, kecuali yang diagonal, karena itu membandingkan dengan dirinya sendiri, jadi hasilnya tetap 1. Kalau sudah, yaitu mencari nilai minimum atau memasuki tahapan difusifikasi, kita harus mencari nilai minimum. Jadi di sini kita dilihat mencari nilai minimumnya setiap baris, setiap kolom udah ketemu, lalu dijumlahkan semua ini, disum ya, dijumlahkan, lalu menghasilkan nilai selanjutnya untuk mencari vektor bobotnya, yaitu pembagian dari nilai minimum dibagi nilai jumlah minimum. Hasilnya sudah terlihat. Ini adalah hasil bobot terakhir dari perhitungan fusi. Jadi kalian udah bisa merankingkan. Jadi yang tertinggi adalah yang Y4, berarti dia itu ranking 1. Sekian penjelasan dari saya. Perhitungan metode AHP fusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.